Halo semuanya, pada kali ini saya akan mencoba merangkai sebuah peralatan pompa galon otomatis tanpa menggunakan Arduino seperti ini. Jadi, bahan-bahan yang kita perlukan tentu saja yang pertama adalah pompa galon itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di bagian kotaknya terdapat spek alatnya ya. Pertama menggunakan daya 4 watt, kemudian bekerja di 5 volt DC. Kapasitas baterai 1200, materialnya silikon. Kita buka saja. Sebenarnya pompa ini banyak dijumpai di toko-toko online ya. Bisa harganya bervariasi dari 50.000 sampai 70.000. Kalau yang punya saya ini harganya sekitar 70.000 rupiah. Jadi di sini kita juga dapat pipanya, pemipaannya. Jadi dipasang di bawah, di bagian bawah. Jika kehabisan daya, jadi pompa ini bisa dicas ya menggunakan charger handphone seperti ini, bisa kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke alat yang kedua yang ingin kita gunakan, yaitu menggunakan sensor air dari SAP ya. Bentuk sensornya seperti ini. Untuk spesifikasi kita bisa lihat di datasheet ya. Untuk di datasheet itu sendiri, jadi untuk supply voltage-nya itu sampai 7 volt, kemudian penggunaan arusnya itu 40 mA kecil ya. Kemudian untuk datanya 2,15 volt. Ini untuk penjelasan data tadi yang saya jelaskan di datasheet. Apakah benar sama nilainya dengan yang tertera di datasheet? Jadi cara mengukurnya tinggal kita ambil saja power supply ataupun baterai seperti ini. Nah, kita masukkan ke plus minusnya, kabel merah dan kabel hitam. Ini untuk mengukur tegangan yang dikeluarkan oleh sensor. Jadi untuk kabel probe warna merah kita letakkan di kabel kuning, kemudian hitam di hitam. Nah, ketahuan nilainya seperti apa. 2,2, 2,4 berarti sensor ini bekerja dengan baik. Bisa kita lihat, oke. Kalau untuk lebih jelasnya seperti ini, lebih dekat ya jaraknya. Nah, untuk ambilnya warna hitam dan kuning tadi, seperti sudah yang saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Jadi bisa ketahuan nilainya. Selain dari sensor SAP ini, sebenarnya banyak sekali sensor yang bisa digunakan. Salah satunya saja ya, sensor obstacle, tapi tidak saya rekomendasikan. Kemudian sensor IR juga seperti ini, 1850 NK, cuman hanya penggunaan dayanya lebih besar nih. Kita lihat di datasheet itu untuk load current-nya itu sampai 100 mA, sedangkan tadi kan kalau sensor SAP hanya menggunakan 40 mA ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan coba rangkai alat ini. Pertama kita bongkar dulu kedua bautnya biar kita bisa buka isi dalamnya. Inti dari video ini di menit. Sebenarnya kalau kita tekan ini nyala. Nah, kita bongkar dulu. Setelah di dalamnya nanti sensor SAP kita letakkan di bawah. Jadi ketika kita dekatkan tangan maka sensor bekerja. Jadi kita tidak lagi perlu menyentuh tombol yang ada di atas. Nah, ini bentuk isi dalam yang total komponen ya, rangkaian yang terdapat di mesin pompa ini. Jadi tinggal gampang ya, ini kan ada kelihatan ini mana plus minusnya untuk suplai tegangan ke sensor. Jadi untuk plus minus, plusnya warna merah ya, dan minusnya warna hitam. Nanti kita cari saja titik yang paling dekat. Nah, sepertinya kan ada titiknya, bisa kita solder di sini. Kemudian minusnya nanti dicari bisa menggunakan multimeter, yang terhubung di kabel minus. Nah, seperti itu kita cari biar enak saja sih untuk melakukan solder. Jadi untuk penjelasan rangkaian seperti ini. Nanti untuk kabel data kita masukkan di trigger untuk transistor. Kebetulan transistor di sini hanya satu ya, jadi jangan khawatir.
Di ciri-cirinya itu ada 3 kaki. Nah, kemudian juga kita tidak menghilangkan fungsi IC timer 555 ini, sudah kita hilangkan sehingga masih bisa digunakan tombol tersebut. Ini kita bypass saja. Nah, selanjutnya adalah kita solder sesuai dengan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Ini hasilnya seperti ini. Jadi sudah saya solder, kemudian saya berikan juga sedikit lem bakar ya, biar lebih kuat lah, agar tidak mudah terlepas. Nah, sebelum kita coba nanti berhasil, mari kita coba kita pasang dulu bagian power supply-nya, kita pasang. Berfungsi ya. Oke, coba sekali lagi. Baik, berfungsi dengan baik. Tombol ini juga bisa kita gunakan nih untuk yang manual, jadi tidak kita hilangkan. Masih berfungsi ya. Langkah selanjutnya adalah untuk memasang saklar nih, biar daya yang dikirim ke sensor itu tidak termakan. Jadi tombol ini bisa gunakan, juga saklar juga bisa kita gunakan untuk menghemat penggunaan daya. Caranya gampang, tinggal diputus di bagian powernya, bagian power untuk sensor maksud saya, diputus, nanti tinggal dipasang di bagian saklar. Nah, untuk penjelasan saklar di sini ya, kita coba untuk penjelasan saklar. Ada 3 kaki, mungkin kalau dari kalian ada yang bingung kaki yang mana digunakan, tinggal kita tes menggunakan multimeter. Sudah diposisikan di buzzer. Oke, udah ketahuan mana kaki yang akan kita gunakan. Jadi hanya 2 kaki yang akan kita gunakan sebagai pemutus tegangannya. Oke. Nah, ini sudah sedemikian rupa dipasang, kemudian dipanjangkan melalui kabel biar mudah nanti kita untuk fabrikasinya ya. Di kabel tadi yang sudah diputuskan, tinggal kita pasang seperti ini, nanti di solder, bisa di solder. Jadi hasil solderan seperti ini. Jadi kalau kalian punya cara sendiri untuk menyoldernya ataupun menggunakan kabel seperti apa, itu bebas ya. Cuman kalau ingin ikut juga menurut saya juga boleh. Nah, seperti ini. Tapi sebelum dipasang cover, kita tes dulu ya. Kita tes, coba tombolnya juga, kemudian kita tes menggunakan sensor. Jadi kan sekalian kita ngetes saklar juga sebenarnya. Kita pasang dulu sensornya sampai kebalik, kemudian tidak ada pengaruhnya ya. Nah, ini kemudian kita posisi on, kita coba. Oke, berfungsi. Off, on lagi. Baik, sudah berfungsi. Tinggal kita pasang cover. Jadi silakan kalian coba di rumah bagaimana bentuk dari sensornya, peletakan sensor itu bebas masing-masing dari kalian. Yang penting alatnya berfungsi. Nah, di sini saya menggunakan lem bakar untuk menempatkan sensor lah ya, untuk dudukannya. Jadi tinggal saya tempel saja di bawah selang seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time.